Shalom, selamat pagi. Salam kasih Kristus yang terus melimpah-limpah atas hidup kita. Dan hari-hari ini kita sedang belajar bagaimana berbuah banyak, berbuah lebat. Karena berbuah adalah hal yang Tuhan kehendaki. Dia perintahkan bahwa kita harus berbuah. Pergi dan menghasilkan buah, dan buah kita tetap. Karena dengan berbuah kita menjadi murid Kristus, dan dengan berbuah kita bisa memuliakan Tuhan. Karena itu fokus kita ketika ingin berbuah adalah kita perlu tinggal, memiliki persekutuan hubungan, tinggal di dalam Dia dan Dia di dalam kita. Jadi prosesnya kita datang sama Tuhan sampai Tuhan menguasai keberadaan kita. Dan yang kedua adalah di sini dikatakan dalam ayat 2 Yohanes pasal 15, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Jadi salah satu kunci untuk kita bisa berbuah lebat adalah kita dibersihkan. Dan setiap ranting yang tidak berbuah, dia akan dipotong. Ranting yang tidak berbuah adalah orang-orang yang tidak lagi percaya kepada Tuhan. Dia lari, dia tidak lagi datang dengan iman, dengan kasih kepada Tuhan, mempercayakan dirinya kepada Tuhan. Dan ayat ini berkata ranting-ranting ini dipotong oleh Bapa sebagai pemilik kebun dan pemilik anggur itu. Yesus adalah pokoknya. Jadi kita dipisahkan, ada hubungan yang terputus, hubungan yang paling vital dengan Kristus. Karena itu di dalam Matius 3 ayat 10 dikatakan, kampak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi Bapak Ibu, kita melihat ada orang-orang Kristen yang murtad meninggalkan Tuhan, dan ranting-ranting ini dipotong. Kasihan sekali, Allah menghakimi dan menolak mereka. Makanya dalam Matius pasal yang ke-7 dikatakan bahwa aku tidak kenal kamu. Karena itu di dalam ayat yang ke-6-nya ya dari Yohanes 15, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api. Karena itu perhatikan, untuk kita ranting-ranting yang mau berbuah, kita adalah orang yang memiliki kehidupan di dalam Tuhan. Oleh karena iman, oleh karena kasih Tuhan kepada kita. Dan ranting-ranting ini dibersihkan oleh Bapa. Supaya apa? Supaya dia makin lebat buahnya. Jadi Tuhan akan menyingkirkan, Bapa di surga menyingkirkan segala sesuatu dari kehidupan kita yang mempersulit untuk mengalirnya kehidupan Kristus dari hidup kita. Karena buah adalah kehidupan Kristus, dan buah inilah yang akan memuliakan Allah lewat hidup kita yang berbuah tentunya. Jadi di dalam kitab Filipi 1 ayat yang ke-11 dikatakan bahwa kita perlu penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Kristus Yesus untuk memuliakan dan memuji Allah. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari, hidupmu akan melimpah dengan perbuatan-perbuatan yang sungguh-sungguh baik, yang hanya dapat dihasilkan oleh Yesus Kristus sendiri. Maka Allah dimuliakan dan dipuji-puji. Saya berharap Bapak Ibu memahami bahwa Tuhan akan mulai membersihkan kita. Kita bukan hanya tinggal di dalam Dia, tapi kita mengizinkan untuk Tuhan membersihkan hidup kita. Setelah kita menerima pengampunan dosa, percaya kepada Kristus, dalam proses perjalanannya kita dibersihkan terus-menerus dalam kehidupan kita. Karena itu kita perlu memelihara firman Tuhan, firman Allah dalam diri kita, dalam pikiran, perasaan kita, sampai firman itu berkuasa seperti yang sudah kita bahas. Tinggallah di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Karena di dalam ayat yang ketiga dikatakan, ayat yang keempat, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah. Ayat 3, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Jadi kita akan berbuah banyak dan kita akan semakin dibersihkan oleh Tuhan. Kamu memang sudah bersih karena firman. Jadi kita perlu
terus-menerus menselaraskan hidup kita. Firman Allah perlu mendapat tempat di dalam hati kita, perasaan kita, sehingga tindakan kita persis seperti yang Tuhan inginkan. Kita memelihara kebiasaan untuk bersekutu dengan intim dengan Tuhan, sehingga kita menghisap sari-sari. Karena Yesus itu kudus, pokok itu adalah kudus, pokok kekudusan. Pasti yang mengalir kekudusan, kesucian. Gak mungkin hidup kita berbeda. Buah yang akan keluar sesuai dengan pokoknya. Buah itu menunjukkan kesejatian daripada pohon itu. Buah durian itu karena pokoknya durian. Tuhan adalah pokok kebenaran. Jadi nggak mungkin kita mengeluarkan buah-buah yang lain. Karena itu ketika kita bersekutu dengan benar, buah yang keluar adalah buah-buah daripada Kristus. Kebenaran, kesucian, kesabaran, kelemah lembutan. Jadi kita perlu menjaga hidup kita. Kita menolak segala tipu daya iblis yang memakai dunia ini. Kita perlu tunduk kepada Tuhan lewat firman dan rohnya, Bapak Ibu. Sehingga kita tidak lagi menggenapi tabiat-tabiat keinginan daging. Kalau saudara lihat di dalam kitab Galatia 5 ini, ayat yang ke-16 sampai 25, maksudku hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Jadi kita perlu belajar, dibersihkan itu adalah ketundukan kepada Tuhan, kepada rohnya. Sebab dikatakan, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Dan keinginan daging itu berlawanan dengan keinginan roh. Keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Mereka bertentangan satu dengan yang lain. Tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, dalam ayat 18 Galatia 5, kamu tidak akan lagi hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging apa? Lihat, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi sebaliknya buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Jadi kalau kita melekat tinggal di dalam Kristus, hal-hal yang menghalangi buah-buah roh ini, itu akan dibersihkan dari kehidupan kita. Supaya buah-buah roh itulah yang muncul dalam kehidupan kita. Sehingga buah roh itu adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah kita juga dipimpin oleh roh. Jadi firman Tuhan yang ada dalam hidup kita, kita izinkan untuk terus kita tinggal di dalam Dia dan Dia di dalam kita. Artinya sampai Tuhan berkuasa menguasai keberadaan hidup kita. Sehingga kita menjadi ranting yang terus dibersihkan. Dan dalam proses pembersihan ini pasti sakit. Ya, pasti ada pemberontakan dari daging kita. Nggak enak rasanya. Tapi kita mau belajar untuk tunduk kepada Tuhan lewat firman Tuhan dan rohnya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih. Biar hari-hari ini kami terus bertumbuh, berbuah lebat Tuhan. Berbuah banyak. Dengan kami tinggal dan rela dibersihkan oleh Tuhan. Dari segala sifat yang tidak baik, tidak benar. Tuhan, biarlah Roh Kudus memimpin, menolong kami. Menguasai dan Roh Kudus memanifestasikan hidupnya lewat hidup kami. Terpujilah Engkau Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.